Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Revtiani Wulandari, A1D118081, Suci Oktamela Dwisa dengan NIM A1D118083, Khairani dengan NIM A1D11891, Lasma Junianti dengan NIM A1D11895, Fedi Prasetyo dengan NIM A1D11897, Siti Nurkhodariah dengan NIM A1D118102, Siti Mulkisyah dengan NIM A1D118110, M. Agil Barwasi dengan NIM A1D118113, dengan dosen pengampu Dr. Eko Kuntarto MPD. Perencanaan penilaian. Perencanaan penilaian terbagi atas dua. Yang pertama, taksonomi sebagai pengarah. Yang kedua, peranan tujuan pembelajaran. Taksonomi sebagai pengarah yaitu berguna untuk mempersiapkan prosedur dan instrumen penilaian yang selaras dengan tujuan dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, peranan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan baik memberikan penjelasan tentang hasil pembelajaran yang diharapkan, yakni dalam arti jenis penampilan yang siswa bisa tunjukkan untuk membuktikan bahwa mereka sudah mencapai pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan yang dijelaskan oleh tujuan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu petunjuk dalam menyatakan tujuan sampel. Terbagi atas 4. Yang pertama, rumusan standar isi. Yang kedua, tujuan pendidikan yang dijelaskan dalam taksonomi. Yang ketiga, publikasi organisasi pendidikan. Yang keempat, buku petunjuk guru yang melengkapi buku teks siswa. Selanjutnya, yang keempat yaitu mengevaluasi daftar tujuan yang final. Ketika mengevaluasi daftar tujuan yang final dari suatu mata pelajaran atau beberapa unit mata pelajaran, maka perlu diajukan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan daftar tujuan. Menyiapkan penilaian, yaitu yang kelima. Terbagi atas 3. Yang pertama dengan memperhatikan isi dan metode pembelajaran. Yang kedua, jika penilaian akan digunakan untuk memonitor serta mengembangkan kualitas belajar siswa. Yang ketiga, guru perlu memastikan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang keenam yaitu jenis prosedur penilaian. Contohnya seperti observasi informal pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, uji kemampuan di kelas, penilaian performa, penilaian produk, penilaian portofolio. Yang ketujuh yaitu validitas dan reliabilitas dalam rencana penilaian. Validitas dan reliabilitas merupakan dua karakteristik utama dari setiap metode penilaian dan harus dipertimbangkan pada saat membuat perencanaan dan persiapan prosedur penilaian. Hakikat penilaian. Yang pertama yaitu jenis-jenis metode penilaian terbagi atas 4. Yang pertama tes pilihan, yang kedua tes isian, yang ketiga penilaian performa terbatas, dan yang terakhir penilaian performa yang diperluas. Yang kedua, realisme tugas. Realisme tugas didefinisikan sebagai tingkat kemampuan para siswa mensimulasikan performa dalam dunia nyata. Yang ketiga, waktu penilaian diperlukan. Sejumlah butir soal pilihan bisa diberikan kepada sekelompok siswa dalam waktu yang relatif singkat dan hasilnya bisa diskor dengan cepat baik secara manual maupun dengan menggunakan mesin. Yang keempat, kompleksitas tugas. Butir soal dengan jawaban pilihan cenderung memiliki kompleksitas yang rendah, baik dalam masalah yang disajikannya maupun hakikat jawaban yang diharapkannya. Yang kelima, penilaian dalam penyekoran. Penilaian yang terlibat dalam penyekoran sangat berbeda-beda. Yang keenam, petunjuk untuk penilaian siswa yang efektif, yaitu penilaian yang efektif memerlukan konsepsi yang jelas tentang semua hasil belajar yang dimaksudkan. Selanjutnya, penilaian yang efektif memerlukan prosedur yang adil untuk setiap siswa. Yang ketujuh, penilaian acuan norma dan penilaian acuan kriteria, yaitu
untuk memberikan deskripsi tentang tugas-tugas. Yang kedua yaitu untuk menentukan ranking yang relatif untuk menentukan ranking yang relatif. Selanjutnya yaitu merancang tes esai. Bentuk tes esai. Bentuk tes esai dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, tes tertulis. Yang kedua, tes lisan. Cara mengkonstruksi tes esai. Yang ketiga, menskor tes esai. Yang kelima, mengatasi kelemahan tes esai. Sediakanlah waktu yang cukup dalam menyusun pertanyaan dalam setiap soal. Yang keempat, kelebihan dalam kelemahan esai. Mengukur proses mental para siswa dalam menuangkan ide ke dalam jawaban item secara tepat. Pertanyaan esai yang guru atau evaluator susun cenderung kurang mencangkup seluruh materi yang diberikan. Alat ukur notes. Alat ukur notes terbagi atas 4. Yang pertama, alat ukur evaluasi diri. Yang kedua, alat ukur ranting. Yang ketiga, kartu-kartu skor. Dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk laporan. Selanjutnya, penilaian alternatif. Penilaian alternatif merupakan satu jenis penilaian dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai teknik penilaian di mana peserta didik menciptakan suatu respons atau alternatif jawaban sendiri terhadap suatu pertanyaan atau tugas, atau melakukan tindakan, perbuatan untuk unjuk kerja dalam dunia nyata. Ada beberapa landasan pemikiran yang dijadikan pertimbangan mengapa penilaian alternatif dikembangkan, antara lain terdapat 5 landasan sebagai berikut. Yang pertama, kelemahan testing. Yang kedua, akurat, teliti, dan tepat. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, autentik. Selanjutnya, menyediakan informasi komprehensif bagi guru. Yang terakhir, menyediakan kesempatan untuk menilai proses dan produk. Selanjutnya, penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian alternatif apabila peserta didik melakukan, menerapkan, atau melaksanakan suatu tugas di dalam kehidupan nyata. Tetapi, tidak perlu semua teknik penilaian alternatif dapat digunakan dalam penilaian autentik. Ciri-ciri penilaian autentik. Peserta didik terlibat dan melibatkan diri dalam tugas-tugas. Kriteria yang akan digunakan dimengerti sejak awal, valid, dan reliable. Teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian autentik yaitu observasi, jurnal, dan juga lain-lain. Penentuan nilai atau grade. Grade hasil belajar akhir yang didasarkan atas tingkah laku dan penampilan yang terarah dalam tes yang terorganisasi dengan baik memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding dengan grade yang hanya didasarkan pada tes kertas dan pena saja. Grade atau nilai akhir ini sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 terdiri atas 3 macam penilaian, yaitu penilaian pendidik atau para guru yang lebih memfokuskan pada perubahan perilaku dan penguasaan pengetahuan. Yang kedua, penilaian tingkat satuan yang merupakan penilaian sekolah yang memperhatikan penilaian guru dan penguasaan keterampilan yang sesuai dengan tingkat satuan pendidikan. Dan yang terakhir, penilaian pemerintah, yaitu penilaian yang dipresentasikan pada penguasaan beberapa mata pelajaran yang telah ditentukan pemerintah. Selanjutnya, penilaian performa. Penilaian performa merupakan penilaian yang dilakukan guru dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu tugas. Ada 3 karakteristik utama penilaian performa sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mendesain penilaian sendiri lebih dari memilih atau merespons. Yang kedua, format penilaian mengikuti format guru yang mengamati tingkah laku peserta didik tentang kemampuan merefleksi penguasaannya dalam dunia nyata. Yang terakhir, scoring diarahkan pada pola berpikir dan belajar peserta didik yang tampak. Selanjutnya, penilaian autentik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian penilaian.
Penilaian adalah suatu proses pengumpulan dari pencapaian pembelajaran siswa atau kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan untuk mengambil keputusan tentang nilai dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar yang baik yang menggunakan tes maupun non-tes dan mengetahui atau menguji apakah proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Konsep penilaian autentik. Nurgiantoro 2011 dalam halaman 251 mengatakan, penilaian autentik mementingkan penilaian proses dan hasil sekaligus. Malware 2008 mengatakan, penilaian autentik adalah bentuk penilaian saat para siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas nyata yang menunjukkan atau menggambarkan penerapan pengetahuan dan keterampilan penting yang bermakna. Dalam penilaian autentik terdapat beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, penilaian terpadu dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, mengembangkan strategi yang sesuai. Yang ketiga, melakukan berbagai strategi penilaian. Yang keempat, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Yang kelima, mengembangkan dan menyediakan sistem perekaman yang bervariasi, dan yang terakhir yaitu menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merencanakan penilaian autentik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan penilaian. Yang kedua, jelaskan tujuan instruksional yang akan diuji. Yang ketiga, rencanakan cara untuk mengumpulkan bukti prestasi belajar siswa atau tujuan. Yang keempat, lakukan penilaian autentik terhadap peserta didik. Dan yang terakhir yaitu gunakan kriteria yang sudah dibuat dengan jelas untuk mengevaluasi penilaian. Selanjutnya, penilaian autentik dalam kaitannya dengan penilaian formatif dan sumatif. Dalam menerapkan standar kompetensi guru, terbagi atas dua. Yang pertama, mengembangkan matriks kompetensi belajar. Yang kedua, mengembangkan penilaian autentik berkelanjutan. Selanjutnya, landasan teoritis dan landasan pedagogis. Landasan teoritis tentang belajar bahasa dan strateginya. Brin dan Conlin 1980 yang menyatakan bahwa belajar bahasa adalah belajar bagaimana untuk berkomunikasi sebagai anggota dari kelompok sosial budaya tertentu. Selanjutnya, landasan pedagogis. Landasan pedagogis yaitu terbagi atas tiga. Yang pertama, teori behaviorisme. Yang kedua, teori nativisme. Dan yang ketiga, teori kognitivisme. Baik, kita lanjut. Yang kelima yaitu manfaat penilaian autentik. Nah, manfaat penggunaan penilaian autentik menurut Muller tahun 2008 adalah yang pertama yaitu memungkinkan dilakukannya pengukuran secara langsung terhadap kinerja peserta didik sebagai indikator capaian kompetensi yang dibelajarkan. Yang kedua, memberikan kesempatan peserta didik untuk mengkonstruksikan hasil belajarnya. Yang ketiga, memungkinkan terintegrasikannya kegiatan pengajaran, belajar, dan penilaian menjadi satu paket kegiatan yang terpadu, sehingga saat peserta didik dihadapkan pada suatu topik. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menampilkan hasil belajarnya. Kita masuk yang keenam, yaitu kompetensi yang lebih tepat dinilai dengan penilaian autentik. Yang pertama yaitu penilaian autentik menekankan kemampuan peserta didik untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki secara nyata dan bermakna. Jadi, penilaian autentik merupakan suatu bentuk tugas yang meminta peserta didik untuk menunjukkan kinerja sebagaimana dilakukan di dunia nyata secara bermakna yang merupakan penerapan esensi pengetahuan dan keterampilan. Perbedaan utama antara penilaian autentik dengan penilaian konvensional atau tes yaitu yang pertama,
yaitu tes yang menghadirkan benda atau kejadian asli ke hadapan siswa. Yang kedua, tugas keterampilan, tugas investigasi, dan terintegrasi. Yang ketiga, format rekaman kegiatan belajar siswa seperti portofolio, interview, daftar cek, presentasi oral, dan debat. Nah, prosedur penilaian autentik adalah menunjukkan kemampuan atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta peserta didik secara nyata. Penekanan penilaian autentik adalah pada penilaian yang tidak hanya mengacu pada hasil, akan tetapi penilaian pada proses bagaimana peserta didik memperoleh dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap tersebut. Masuk yang ke-8, yaitu teknik yang digunakan dalam penilaian autentik. Menurut Nurgiantoro, tahun 2013, teknik yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian autentik yaitu: yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian ini digunakan untuk menguji kemampuan peserta didik dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, menguji apa yang mereka ketahui dan dapat dilakukan sebagaimana ditemukan dalam dunia nyata. Yang kedua, yaitu wawancara lisan. Wawancara lisan dapat juga disebut sebagai penilaian kinerja kebahasaan. Sesuai dengan namanya, dalam aktivitas wawancara lisan, terjadi wawancara antara pihak yang mewawancarai atau guru dan yang diwawancarai atau peserta didik tentang apa saja informasi yang diinginkan oleh pewawancara. Yang ketiga, yaitu pertanyaan terbuka. Penilaian bentuk ini memberikan pertanyaan atau tugas yang harus dijawab atau dilakukan peserta didik secara tertulis atau lisan. Yang keempat, menceritakan kembali teks atau cerita. Tugas ini adalah untuk melatih peserta didik dalam menceritakan kembali wacana yang didengar ataupun yang dibaca. Yang kelima, yaitu portofolio. Portofolio merupakan kumpulan karya peserta didik yang dikumpulkan secara sengaja atau terencana dan sistematik yang kemudian dianalisis secara cermat untuk menunjukkan perkembangan peserta didik dalam setiap waktu. Yang keenam, yaitu proyek. Tugas penilaian dalam bentuk ini dapat berupa tugas melakukan penelitian kecil-kecilan, sebagai contoh menganalisis unsur pendokohan dan moral dalam sejumlah karya fiksi, menganalisis tajuk rencana bermuatan kependidikan di sejumlah media massa, mementaskan drama atau pembacaan berbagai teks kesastraan. Kita masuk yang ke-9, yaitu piranti yang digunakan dalam penilaian autentik. Nah, di sini ada 3 instrumen yang digunakan. Yang pertama yaitu sikap. Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik, ataupun melalui jurnal. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dapat dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, maupun penugasan. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dapat dilakukan pendidik melalui penilaian kinerja dalam mendemonstrasikan kompetensi tertentu atau tes praktik, proyek, maupun portofolio. Masuk bagian yang ke-10 yaitu tentang rubrik penilaian. Penilaian autentik menggunakan pendekatan penilaian acuan kriteria yang menentukan nilai capaian subjek didik. Rubrik penilaian dapat dipahami sebagai sebuah skala penyekoran yang dipergunakan untuk menilai kinerja subjek didik untuk tiap kriteria terhadap tugas-tugas tertentu. Masuk yang ke-11 yaitu contoh penilaian autentik dalam salah satu keterampilan berbahasa. Penggunaan portofolio sebagai salah satu model penilaian hasil belajar bahasa dan sastra cocok digunakan dalam penilaian autentik. Karena dengan cara ini siswa dipaksa harus membuat karya tulis. Portofolio sendiri merupakan bukti pengalaman yang dihasilkan sepanjang waktu pembelajaran yang dijadikan objek penilaian. Selanjutnya, penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, ada beberapa teknis atau cara penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama yaitu penilaian unjuk kerja atau performance, penilaian proyek,
penilaian melalui kumpulan hasil kerja atau karya siswa atau portofolio, penilaian tertulis, penilaian produk, dan penilaian diri sesuai dengan tuntutan indikator. Nah, ada beberapa fungsi penilaian. Yang pertama yaitu menggambarkan sejauh mana seorang siswa telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar siswa dalam rangka membantu siswa memahami kemampuan dirinya. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan siswa. Yang keempat, menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kelima, sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan siswa. Nah, untuk penilaian pembelajaran bahasa Indonesia ada 4 jenis. Nah, bisa dilihat di PPT ini. Masuk ke tujuan evaluasi pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, menurut Kosasih dan kawan-kawan tahun 1994 ada 9 tujuan dari evaluasi pengajaran bahasa. Nah, bisa dibaca sendiri di PPT. Selanjutnya kita masuk pada model penilaian bahasa Indonesia dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dasar. Nah, berdasarkan kurikulum tahun 1994 dan kurikulum sebelumnya, model penilaian di sekolah dasar hanya meliputi 1 nilai untuk 1 mata pelajaran, dan kebijakan ini berlaku secara nasional selama puluhan tahun. Kompetensi pada mata pelajaran bahasa Indonesia pada standar isi tahun 2006 dinyatakan bahwa setiap peserta didik dituntut untuk memiliki 4 kategori kompetensi berbahasa, yaitu yang pertama mendengarkan, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Nah, untuk kajian literatur dan pembahasan dapat dibaca di PPT. Nah, kompetensi dalam standar isi atau SI juga dapat dibaca di PPT. Selanjutnya mengenai jabaran standar isi juga bisa dibaca. Begitupun dengan standar kompetensi atau SK. Begitupun dengan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang dimaksud terdiri atas pertama yaitu membuat gambar atau denah berdasarkan penjelasan yang didengar. Yang kedua, mendeskripsikan gambar atau denah secara lisan sesuai dengan denah gambar yang diperlihatkan. Yang ketiga, melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk yang dibaca. Yang keempat, menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara membuat sesuatu. Nah, untuk kompetensi pembelajaran ada kegiatan awal, kegiatan akhir, dan kegiatan selanjutnya yaitu ilustrasi proyek cara belajar siswa aktif atau CBSA, proses penilaian, keanekaragaman format rapor sekolah. Nah, untuk CBSA atau cara belajar siswa aktif, pelaksanaan di SD menjadi objek penelitian dapat dikatakan baik apabila terdapat adanya keterlibatan peserta didik yang tinggi untuk aktif dan kreatif selama pembelajaran berlangsung. Nah, untuk proses penilaian, berdasarkan SK dan KD bervariasi dan dituntut untuk dapat dicapai peserta didik. Mengenai format rapor sekolah, setiap SD berwenang merancang buku rapor sendiri, namun pada kenyataan di lapangan hingga akhir tahun 2008, yang merancang buku rapor di daerah berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, itulah PPT dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.